Jasad Raja Fir'aun yang sudah mati sejak 3000 tahun silam tiba-tiba bergerak. Ya, Sobat Islampedia, jasad mumi Fir'aun itu menggerakkan tangan kirinya. Ada rahasia apa sesungguhnya? Peristiwa menggemparkan ini terjadi sekitar tahun 1886. Ketika peneliti memindahkan jasad Fir'aun dari Mesir ke Prancis untuk diteliti. Dan saat para peneliti membuka seluruh balutan kain yang membungkus para mumi dari keluarga kerajaan Fir'aun, semua berjalan normal. Tapi sebuah keanehan terjadi ketika para peneliti membuka kain kafan yang dililitkan di jasad Raja Fir'aun Ramses II. Tiba-tiba, saat lilitan kain di bagian tangan dilepaskan, tangan kiri Raja Fir'aun bergerak mengangkat ke atas. Subhanallah. Bahkan Pierre Loti atau Vicente Blasco Ibanez yang merupakan seorang penulis novel yang juga ikut dalam penelitian, sempat mencatat pernyataan seorang saksi yang melihat langsung peristiwa itu. Ia berkata, kejadian itu benar-benar kenyataan. Dalam kondisi mumi Ramses II yang terbaring, secara tiba-tiba tangan kirinya terangkat sendiri dan memukul penutup kaca. Benar-benar sebuah pemandangan yang menakutkan. Seorang peneliti juga berkomentar, sungguh aneh, tangan dari jasad yang sudah ribuan tahun dan telah menjadi tulang belulang itu terangkat ke atas, seolah-olah membela diri dari bahaya yang mengancam. Sobat Islampedia, tahukah sobat begitu banyak untold story dari sebuah kisah dahsyat terbelahnya Laut Merah yang menenggelamkan Fir'aun? Kondisi pada saat itu, Bani Israel menyelamatkan diri menyeberangi Laut Merah yang terbelah begitu genting. Sejumlah ulama tafsir mengatakan, dikisahkan, ketika itu air laut yang sebelumnya terbelah dan menjadi jalur lintasan umat Nabi Musa alaihi salam mulai menutup kembali. Detik-detik hantaman air yang dahsyat membuat genggaman tangan Fir'aun semakin sangat kuat mencengkeram perisainya. Hal ini menyebabkan terjadinya kontraksi hebat pada otot lengan kiri yang berakibat tidak berubahnya posisi lengan dalam keadaan setengah terangkat. Sampai akhirnya ia mati ditelan ombak. Sobat Islampedia, ini adalah fenomena aneh luar biasa yang tidak dialami oleh Fir'aun-Fir'aun lain. Sebagai muslim kita yakin, ini adalah tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak pada jasad Fir'aun, seorang raja zolim yang mengaku dirinya Tuhan. Lantas, siapa sebenarnya Fir'aun pada masa Nabi Musa ini? Sobat Islampedia, Fir'aun pada masa Nabi Musa adalah Fir'aun yang paling dominan disebutkan dalam Al-Quran. Dan di ahli sejarah berbeda, siapakah sebenarnya Fir'aun pada masa Nabi Musa ini? Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan fulan, ada yang mengatakan fulan, ada yang mengatakan Ramses, Meneptah, dan lain sebagainya, banyak sekali. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat bahwa Fir'aun di zaman Nabi Musa itu adalah Fir'aun yang seperti apa yang Allah ceritakan dalam surah Al-Fajr ayat 10. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad. Siapa dia Fir'aun ini? Fir'aun yang memiliki autad, yang memiliki banyak tiang. Makna banyak tiang di sini beberapa mufasir menyampaikan banyak prajurit. Maka Fir'aun pada masa Nabi Musa ini prajurit memang lagi banyak-banyaknya. Mungkin kalau mau dibilang prajurit terbanyak pada masa Fir'aun dari awal sampai dengan akhir adalah Fir'aunnya Nabi Musa ini. Ya, maka dengan apa yang dia miliki ternyata membuat dia menjadi apa? Fa'aktsaru fihal fasad. Dia zalim, dia berbuat buruk, melakukan banyak kerusakan. Di antara kerusakan yang paling besar adalah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Maka di antara beberapa riwayat ada beberapa Fir'aun itu yang dia itu mereka sudah punya dewa, tetapi meminta kepada orang-orang di sekitarnya, meminta kepada rakyatnya untuk membuatkan patung dia, dan patung itu mereka sembah. Dan ini ada kaitannya dengan Fir'aun Nabi Musa alaihissalam. Dan Fir'aun Nabi Musa ini memang kalau kita lihat bukan satu Fir'aun. Ya, Nabi Musa lahir ada Fir'aun tersendiri. Dan Fir'aun yang tenggelam itu adalah Fir'aun yang beda dengan Fir'aun ketika Nabi Musa lahir. Artinya berarti bapaknya.
bapaknya yang dia dengan segala kekejamannya ingin membunuh Nabi Musa, dan anaknya melanjutkan apa yang sudah ditetapkan oleh bapaknya itu tadi. Saya tidak melihat siapa nama asli dari para Fir'aun ini, tidak. Tetapi kalau dilihat, begitulah apa yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Berbeda Fir'aun awal dan Fir'aun kedua, tetapi mereka memiliki kesamaan, memiliki sifat yang sama. Bahkan kecenderungannya untuk menjadikan dirinya sebagai Tuhan, dua-duanya. Sobat Islampedia, apakah juga tahu sebuah untold story lain dari para raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dan selalu membangkang dan menentang Nabi Musa alaihi salam? Pada akhirnya menyadari akan kesalahannya, bahkan meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sobat, malaikat Jibril menyumpal mulutnya agar tidak mengucapkan kalimat syahadat. Kenapa? Apa alasannya?